Kita ingat betapa Rasul itu sejarahnya luar biasa. Saya pernah baca buku tentang Rasul itu sampai nangis, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya baca buku sejarah Rasul, itu baca baru sedikit, kita seolah-olah itu kebayang di sono, kebayang pada saat Rasul disakitin. Ini Rasul disambitin, nggak cuma disambitin, tapi diarak apa? Diarak dia jadi orang gila. Rasul dikatain gila sama penduduk Taif. Orang gila, orang gila. Rasul disambitin pada saat itu. Coba itu, Nabi kita disambitin, dikata orang gila. Siapa yang gak sedih? Tapi apa kata Rasul? Pada saat itu malaikat Jibril mau ngasih bantuan. Wahai Rasulullah, apakah aku harus menimpahkan gunung ini, gunung Uhud ini kepada mereka penduduk Taif? Apa kata Rasul? Jangan sahabatku, dia tidak tahu siapa aku. Kalau seandainya dia tahu, maka dia tidak akan berbuat seperti ini. Ternyata apa? Setelah Rasul meninggal, penduduk Taif itu banyak yang masuk Islam. Nah, jadi kalau kita ngaku umat Rasul, kalau tibang di mulut doang, tibang bilang cinta, saya cinta sama Rasul, saya sayang sama Rasul, tapi nggak ada hal-hal yang membuat Rasul bangga. Mari sama-sama kita renungkan, sama-sama mulai malam hari ini, seterusnya kita ingat perjuangan Rasulullah, kita ingat apa yang disampaikan Rasulullah. Mudah-mudahan kalau kita mengejarkan segala yang diperintahkan oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul, mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling terpenting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Hadratu mukarramin wa muhtaramin yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepada seluruh orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, para sepuh, para tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Sohibul Bait Bang Sarnubi, apa siapa ya? Bang Sarnubi, karena saya tahunya Bang Arok. Bang Sarnubi, mudah-mudahan tempat yang dijadikan buat acara santunan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dijadikan keluarganya yang rukun, yang tentram, dan dijadikan seluruh anak-anaknya menjadi anak yang solehah dan soleh. Punya anak laki dia? Enggak? Oh enggak, yang solehah semuanya. Mudah-mudahan kalau emang Allah masih izinkan beliau bisa punya anak laki, amin ya robbal.
Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, wabil khusus para yatim kita. Mudah-mudahan dengan adanya santunan ini, dengan hadirnya para anak yatim di hadapan kita semua, menjadi wasilah diangkatnya segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo dah, bagiin dulu dah kue dah, biar fokus jadinya. Ayo ibu-ibu yang udah ada makanannya, makanin. Biasanya ibu-ibu kalau nggak dimakanin dibungkus dia mah. Bos lampeng nggak ibu-ibu? Nggak. Plastik Bang Arok, plastik siapin. Bapak-bapak hadirin yang hadir pada malam hari ini, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Di sebelah kanan saya banyak anak muda, saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan menjadi pemuda penerus bangsa dan agama, amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kalau kita hitung sekarang kita sudah masuk di bulan apa ini? Bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah, dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kita harus tahu, jangan-jangan kita umat muslim kagak tahu kapan Nabi itu lahir. Bu, tahu nggak lahir Nabi? Tahu ya? Yang yatim tahu nggak lahir Nabi, anak yatim nih? Jangan sampai nggak tahu. Karena kenapa? Anak sekarang itu, anak kita udah dicekokin sama yang namanya HP. Di HP jarang dibahas yang namanya, apalagi YouTube. YouTube itu anak kita paling ngeliat apa? Mainan, main game, truk oleng biasanya itu, Mobile Legend, apalagi ada banyak tuh pokoknya tuh. Biasanya itu jarang anak kita itu ngelihat kapan Nabi lahir, jarang. Paling kalau nggak ada tugas agama dari sekolahannya, itu juga yang lihat siapa? Emaknya dulu, baru anaknya. Bener nggak? Karena sekarang sekolahnya masih daring sebagian, tapi sebagian udah ada yang masuk. Maka kita harus tahu, jangan-jangan kita nggak tahu Nabi kita lahir kapan. Jangan-jangan kita nggak tahu siapa nama Nabi, nama ibu Nabi kita. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siti Aminah. Bapaknya Abdullah. Kakeknya Abdul Muthalib. Paman yang paling baik siapa? Abu Thalib. Yang paling jahat Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi luar biasa nih, ketika Nabi dilahirkan, ternyata paman yang paling jahat, yang paling parah, bahkan namanya dicatat di dalam neraka. Ternyata apa? Setiap hari Senin dia dapat keringanan siksaan. Jadi pamannya nih Abu Jahal, Abu Lahab ini kalau Senin disisanya berhenti tuh sama malaikat Malik. Kenapa? Karena dia pernah bergembira tatkala Nabi dilahirkan ke muka bumi ini. Tuh, segitu tuh, paling jahat hatinya gembira, Allah hentikan pada saat hari Senin. Jadi setiap hari Senin dia nggak disiksa. Ntar Selasa sampai berikutnya dihajar lagi. Nah makanya kita patut bersyukur. Kalau nggak ada Nabi, kalau Nabi nggak dilahirkan, saya yakin kita belum tentu agama Islam, betul? Karena sebelum Nabi dilahirkan, pada saat Nabi Isa ini disebut zaman fatrah. Itu zaman kekosongan, nggak ada Nabi, nggak ada orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman ini banyak orang yang jadi sesat. Zaman ini banyak manusia yang sudah tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman ini banyak terjadi yang namanya pelecehan terhadap wanita. Di zaman ini banyak terjadi perampokan dan segala macam.
Tapi tatkala Nabi Muhammad dilahirkan, semuanya berubah 360 derajat. Bahkan kita harus tahu, tatkala Nabi dilahirkan ternyata ada api abadi yang disembah oleh kaum Majusi. Pada saat itu mati seketika. Ini api nggak pernah padam. Biar kata hujan 7 hari 7 malam, ini api tetap hidup. Pas Nabi Muhammad lahir, ternyata mati itu api. Mereka bingung, tapi mereka sudah tahu, berarti ada sosok manusia yang luar biasa lahir ke muka bumi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu luar biasa. Sebelum lahir jasadnya namanya udah ada tuh. Mana buktinya? Tatkala Nabi Adam ingin menikahi Siti Hawa, maharnya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau jasadnya belum lahir, tapi namanya sudah diabadikan di aras Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih momen buat kita? Apa sih hikmah buat kita tatkala Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini? Yang pertama, kita harus tahu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kita harus menjalankan sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi itu ada yang sunnahnya perkataan, disebutnya sunnah qauliyah. Jadi kalau Nabi ngomong, hadis Nabi itu disebutnya sunnah qauliyah. Ada lagi perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi, itu namanya sunnah fi'liyah. Jadi kalau Nabi berbuat begini, begitu, itu namanya sunnah fi'liyah. Ada lagi diamnya Nabi. Nih Nabi diem, nggak ngomong iya, nggak ngelarang, itu namanya sunnah takririyah. Kita harus tahu nih Bapak Ibu nih, jangan sampai kita nggak tahu, karena ini penting buat masa depan, terutama buat ilmu anak-anak kita nanti. Sunnah fi'liyah itu perkataan Nabi, hadis Nabi, itu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu perbuatan Nabi. Diamnya Nabi, nggak ngomong iya, nggak ngomong ngelarang, itu namanya sunnah takririyah. Sunnah qauliyah banyak kita dengar hadis, bahkan beribu-ribu hadis, bahkan mungkin berjuta-juta hadis. Fi'liyah juga sama, tingkah laku Nabi. Takririyah, salah satu contoh sunnah takririyah adalah tatkala sahabat di gurun pasir kelaparan. Sahabat di gurun pasir kelaparan, ngelihat binatang mirip biawak. Nah kalau kita ngomongnya biawak nih, padahal bukan biawak, ya bukan biawak. Jadi tatkala itu disebutnya binatang gurun itu mirip biawak, namanya dob, binatang dob. Itu lewat, kemudian sahabat matiin itu binatang, kemudian dagingnya dimasak dan dimakan. Pada saat itu Nabi hanya diam saja, tidak mengiyakan dan juga tidak membilang gak boleh atau haram, tidak. Rasul hanya diam, dan itu jadi patokan bahwa ini adalah hadis takririyah. Kalau biawak yang suka kita makan tuh, yang ada di kali, itu sebetulnya masih itilaf. Ada yang bilang makruh, ada yang juga bilang gak boleh. Ya, ada lagi yang bilang itu Ustaz buat obat, katanya buat obat gatel. Saya udah kesono sini berobat kagak mempan, dokter udah saya datengin, dokter kulit kagak mempan. Ada yang bilang katanya makan biawak boleh nggak? Kalau memang darurat, udah nggak ketemu obat lagi, itu namanya rukhsah dalam agama, dibolehkan. Tapi sekali-kali, jangan udah sembuh besok makan lagi, ya nggak boleh itu mah. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa kita harus tahu sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunnahnya kita harus tahu. Salah satu sunnahnya adalah apa? Beliau itu menghormati, menyayangi, dan juga menjaga anak yatim. Bahkan Rasul mengatakan, saya bapaknya yatim. Kenapa? Karena Rasul tatkala lahir ke dunia sudah ditinggalkan oleh bapaknya pada usia 6 bulan dalam kandungan ibunya.
Kemudian pas 6 bulan setelah lahir, 6 tahun setelah lahir, ternyata ibunya juga meninggal, yatim piatu Rasul. Enggak lama kemudian, 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Akhirnya dia dirawat oleh paman yang bernama Abu Thalib. Makanya beliau mengatakan dalam satu hadisnya, ana wa kafalal yatim hakaza. Rasul sambil nunjuk 2 jari tangannya. Hakaza itu maksudnya adalah telunjuk dan tengah-tengah. Artinya apa? Tidak ada jarak antara Rasul dengan anak yatim. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak kita suka nyakitin anak yatim, berarti kita sudah nyakitin siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kitab Wasiatul Mustafa saya pernah baca, siapa orang yang membuat anak yatim sampai nangis, maka aras Allah itu bergoyang, aras Allah itu gemetar. Kenapa? Karena anak yatim sampai ada yang nangis. Kan sekarang mah gitu ya. Emang kadang-kadang anak yatim suka ngeselin ya, bener nggak? Kadang-kadang itu ujian buat kita emang. Anak yatim itu rada bader katanya mah, padahal itu adalah ujian. Mampu nggak kita kira-kira nih? Kita mah anak yatim yang begitu dimusuhin mulu. Kadang-kadang dicubitin tuh bocah. Kadang-kadang mungkin ngambil apa di rumah kita, dikejar-kejar tuh bocah mau diserempong. Ini nggak boleh sebetulnya. Kenapa? Ini emang ujian buat kita. Ya, jadi ujian berat. Nah, kalau kita bisa ngelewatin ujian tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari anak yatim. Nih, mudah-mudahan nih para donatur, bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa mungkin dipintain apa namanya buat yatim, yang ngasih, mudah-mudahan rezekinya bertambah, amin. Yang ngasih makanan juga sama, yang ngasih makan dan sebagainya, mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau anak yatim tatkala dikasih amplop, dikasih makanan, ngapa sih kudu diusap gitu ya? Kan kita suka ngusap tuh ya, rambut anak yatim tuh. Cuman yang kalau perawan ngusap aja lama-lama ya. Kok diusap kenapa? Karena di dalam kitab Kabair, kalau nggak salah saya pernah baca, dalam kitab Kabair kalangan Syekh Samsuddin Az-Zahabi, siapa orang yang ngelus-ngelus anak yatim, rambutnya nih dilus-elus, satu rambutnya aja itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu. Satu rambut yatim kalau diusap-usap, tapi jangan diusap doang, diusap-usap sambil dikasih duit. Ngusap-ngusap doang ya sama baik, semua orang juga bisa ngusap-ngusap doang, sambil ngusap-ngusap sambil ngasih duit tuh, ngasih makanan kayak terserah. Satu rambutnya akan jadi kebaikan buat orang yang ngasih kebaikan tadi kepada anak yatim. Kira-kira rambut anak yatim tuh yang tadi diusap tuh ada berapa itu? Ada berapa kira-kira menguncir ya? Banyak rambutnya. Ada berapa yatim? 17 kalau nggak salah ya, 17 yatim. Nah makanya jangan takut kalau orang yang mencintai anak yatim, menyayangi anak yatim, maka pasti yakin insya Allah rizkinya bisa bertambah, kehidupannya akan dibaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya sahabat, dia ngurusin anak yatim kurang lebih ada 40-an orang. Tadinya dia ini jadi apa tuh kalau yang suka narikin motor tuh, debt collector ya. Nah, dia jadi debt collector ini asalnya. Dia kerja di bank kayak gitu, model begitu. Saya lupa nama itunya, tuh leasingnya. Dia kerjaannya gitu tuh. Dia narikin motor orang kadang-kadang. Yang namanya orang Ambon mah udah sering banget dia ketemu, sering diomelin, sering ngomelin, berantem juga udah pernah. Akhirnya lama-lama dia kemudian ngurus yatim. Dia ngurus yatim ternyata luar biasa. Dia pertama itu ada anak yatim belum dibikinin pondok sama dia nih, baru di rumah biasa dia ngasih sedekah tuh ke anak yatim, terus dikasih jajan segala macem gitu. Sampai kemudian setahun pertama dia ini ngurus yatim, dia nggak punya kerjaan karena udah berhenti jadi debt collector. Kan nggak mungkin kalau ngurus yatim masih jadi debt collector, gimana kata orang. Dia berhenti tuh, banting kerjaan, putar 360 derajat, dia nggak kerja, nggak ada pemasukan. Dia cerita ke saya, pokoknya itu luar biasa sedihnya. Akhirnya dia jual nasi uduk.
Akhirnya dia jual nasi uduk. Itu juga boleh dari pagi, modalnya nih dari pagi dia muter-muter nyari temen-temennya, karena itu hari dia nggak punya duit pisan, nggak punya duit, bahkan nggak ngerokok sama sekali, kagak ngopi sama sekali, dia muter pokoknya itu. Akhirnya singkat cerita ternyata itu ada duit di dalam ATM-nya, dia juga kagak tahu. Akhirnya ini duit apa? Disedekahin tuh sama dia, dikasih anak yatim, dikasih janda tua, semua dikasih-kasihin tuh. Nah setelah itu dia tinggal 250.000 kalau nggak salah, dia ada duit dari 2 jutaan gitu, cuman 2,5 diambil, dia bikin nasi uduk. Setahun kemudian dari hasil nasi uduk ini dia ternyata pergi umroh. Berarti besok kalian yang pengen pergi umroh ya jual nasi uduk, mudah-mudahan masih biar sampai ke Mekah, amin ya robbal alamin. Kita kan nggak ada yang tahu nasib mah. Ternyata bukan itu doang, ternyata apa, dari berkah ngurus anak yatim, begitu maksudnya. Dia diberangkatkan umroh. Nah sekarang yatimnya sudah ada di pondoknya itu kurang lebih hampir 40-an. Itu yang di situ, belum yang di luar. Nggak ada kerjaan tuh, ngurusin anak yatim doang pokoknya. Emang nih orang luar biasa amanahnya. Nah makanya ini jadi motivasi buat kita. Anak muda yang ngurus yatim saya doain mudah-mudahan dapat bini yang cakep, yang perempuan dapat suami yang cakep, yang soleh dan soleha, yang kaya, biar bisa terus ngebantu anak yatim. Jadi hikmah yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sebaliknya, kadang-kadang yang jadi masalah nih sunnahnya yang dipengenin doang sama kita. Giliran Rasul katanya di Al-Quran itu boleh nikah punya bini lebih dari 1. Kita ikut-ikutan. Kita di sini bukan saya juga ya maksud dia. Ini ada yang ngikutin begitu. Ya, katanya apa? Jawabnya, Bang punya bini lebih dari 1. Iyalah, sunnah Rasul begitu. Malam Jumat ingatnya Bang, malam Jumat. Iya, sunnah Rasul begitu. Giliran ngurus yang lain, giliran ngurus yatim, giliran suruh ke masjid, giliran suruh sholat, Bang sunnah Rasul. Itu mah bukan begitu bilangnya. Baik-baik kita ya, jangan dipilih-pilih sunnah Rasul. Rasul nikah lagi, bahkan Rasul itu istrinya kalau nggak salah ada yang bilang 9, ada yang bilang 11 tuh. Itu mah jangan diikutin. Kenapa? Itu mah bukan buat kita, itu khusus buat Rasulullah. Perlu digarisbawahi, ada perbuatan-perbuatan Rasul yang tidak bisa kita ikutin, hanya boleh buat Rasulullah. Contohnya, kalau nggak salah, ketika satu hari Rasulullah ini mau ke masjid. Kalau di Madinah zaman dulu itu antara masjid dengan rumah Rasul itu dekat, nggak jauh. Yang sekarang jadi makam Rasul, walaupun saya belum sono, jadi makam Rasul dengan raudhah itu, nah itulah tuh jalanan Rasul tuh. Makanya disebutnya raudhah. Raudhah apa tuh? Taman. Raudhah itu artinya taman. Taman apa? Taman diibaratkan siapapun yang berdoa di situ pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu Rasul mau ke masjid, kemudian dia cium tangan sama istrinya. Istrinya dikecup keningnya. Jadi habis salaman Rasul langsung masuk masjid, langsung mimpin sholat berjamaah. Nah kalau kita begitu ya jangan, batal kita mah, harus wudu lagi. Ada kemudian banyak lagi yang lain. Nah yang itu nggak boleh ditiru. Kenapa? Itu hanya khusus buat Rasulullah. Rasul pun nikah lagi dengan para istrinya yang lain. Itu apa? Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena banyak istri Rasul itu yang udah nggak muda lagi. Ada yang nenek-nenek dinikahin. Coba sekarang kita tanya nih misalkan ya, sumpama ini. Misalkan siapa di sini senyum nih, bingung ini ya. Misalkan ditanya nih Bang Kuncir, sumpama ini mah contoh doang. Bang Kuncir kalau nikah lagi mau nggak sama nenek-nenek? Kagak bakalan. Kecuali begini, Bang Kuncir ada janda muda ono, punya anak masih bayi. Kira-kira kalau dinikahin dia pengen mau nggak? Oh lah, jangan ditanya Ustadz, itu mah bisa begitu jawabnya. Nah kalau kita umumnya begitu, masyarakat tuh pengen enaknya doang.
Rasul itu istrinya ada yang nenek-nenek. Para sahabat yang meninggal dunia pada saat perang Syahid, pada saat perang jalan Allah, dinikahin istrinya. Kenapa? Karena tidak ada yang nafkahin. Jadi bukan yang muda doang. Istri Rasul itu yang paling muda adalah hanya Siti, siapa yuk? Siti Aisyah doang. Siti Aminah. Wah, salah itu Maneng. Siti Aisyah tuh paling muda, dinikahin sama Rasul ketika 7 tahun. Awas nih ibu-ibu nih, pikiran gini, kok Rasul nikahin masih bocah amat itu? Bukan itunya, Bu. Itu pun disuruh sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada ayatnya. Ya kan? Segala suatu Rasul itu yang ketika dia berbuat suatu itu dari Allah, dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yuntiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha, itu ayatnya. Jadi Rasul itu kalau berbuat sesuatu termasuk nikah lagi juga sama, itu perintah Allah. Ya, tapi pada saat usia 7 tahun Siti Aisyah, Rasul belum tidur sama dia, belum satu rumah, masih beda rumah. Kalau bahasa kitanya belum satu ranjang. Pas usia 9 tahun baru Rasul tinggal satu rumah, baru satu kamar ibaratnya. Dan perlu diingat, Rasul tidak punya anak dari Siti Aisyah. Rasul anaknya kebanyakan dari Siti Khadijah, sama satu kalau nggak salah dari Maria Al-Qibtiyah. Itu yang lain dari Siti Khadijah semuanya tuh, yang lain nggak punya anak. Dan bedanya Rasul, kalau perempuan sudah dinikahin Rasul, maka mohon maaf nih ya, dia tidak akan nikah sama orang lain lagi. Kenapa? Karena syahwatnya langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya gini, Siti Aisyah kan ditinggal masih muda nih. Kalau zaman sekarang nih umpamanya ditinggal masih muda, tapi dia kenapa nggak nikah lagi? Yang pertama, syahwatnya sudah diambil. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyaingi syahwatnya manusia yang lain, hanya syahwat Rasul yang beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Karena begini, ibu-ibu nih ya nih, nanti kita kalau pengen di surga bareng-bareng sama laki kita, ternyata yang jadi pendamping di surga adalah itu, kalau pengen itu suami yang sebelumnya, atau ketika suami kita meninggal, nah dia nggak nikah lagi tuh. Artinya berarti ini nanti bisa sama-sama di surga. Tapi kalau yang misalkan nikah lagi, ya lakinya ya walau alam dah mungkin sama laki yang mana nih, iya kan? Karena ada 2 atau ada 3, mungkin kalau nikah 3 kali ya begitu. Jadi banyak keterangan, yang dinikahin yang terakhir lah yang bakal dia bersama-sama di surga kalau masuk surga. Kalau masuk neraka ya sama-sama masuk neraka berarti. Kembali lagi ke tema. Jadi begitu, jadi sunnah Rasul itu harus kita ikutin. Salah satunya adalah ini, menyayangi, memberi nafkah anak yatim. Jangan sampai kita kena ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bahaya ini. Itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menyakiti anak, wala yahudu ala ta'amil, yang nggak pernah ngasih kepada orang miskin. Orang miskin yang minta-minta kadang kita benci banget ya. Kadang-kadang itu yang minta-minta masih muda kita gedeg. Masih muda udah minta-minta, kalau kerja apa tuh orang? Siapa tahu mungkin ijazah cuma sampai SD. Ya kan, kita mikir positif tuh. Siapa tahu ini orang punya sakit yang parah kalau dia kerja. Misalkan ini mah ada yang ngegonjreng-gonjreng pakai gitar segala macam, kita kesel kadang-kadang. Hati-hati, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun, kalau ada yang minta-minta, kalau emang kita rasa pengen ngasih udah. Jangan sampai udah kita ngasih ngedumel, udah ngasihnya kagak gede, cuman gopek kadang-kadang. Yang badut tahu badut tuh, kadang-kadang ondel-ondel ya kan, itu ngasih gopek, ngedumelnya itu orang udah pergi, kita masih ngedumel. Jangan sampai begitu. Takut itu ternyata kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi, masih dikit lagi Bay. Ada cerita nih, ini buat penyemangat nih. Jadi saya ketemu orang Banten belum lama, ada mungkin sekitar 3 mingguan kali. Ini orang Banten ujuk-ujuk lewat Poncol, lewat rumah mamang saya. Ini orang Banten, ya kalau saya bilang sih hebat ilmunya. Kenapa? Karena sejarah-sejarah dia tahu semua, sampai sebut tanah merah,
Citayam, Depok, itu apa tahu semua. Sampai Prabu Siliwangi punya anak nama-namanya, di Mesir namanya beda, di sini beda, sana beda, tahu semua itu orang. Ini saya ujuk-ujuk ketemu nih, kagak tahu nih orang dari mana adanya. Tahu dia lewat, saya kebetulan lewat juga, mampir di rumah mamang saya, kebetulan di warung saya tuh di Poncol. Kita ngobrol banyak nih, ngobrol banyak. Salah satu yang saya ambil itunya adalah dibilang begini, pernah ada orang yang ziarah ke Banten tuh ya, ke siapa? Saya Maulana Hasanuddin, saya Maulana Yusuf, saya Maulana Hasanuddin. Ini orang kaya nih, rajin ke Banten, bolak-balik ziarah. Satu ketika ada orang ngamen itu apa ya, kayak anak pang, tahu anak pang? Rambutnya nggak keurus. Kalau anak pang biasa jarang mandi ya, rambutnya nggak keurus, tatoan, pakai sepatu yang tinggi, pokoknya anak pang lah, yang begitu mungkin agak bau juga mungkin. Ini datang nih si orang ini yang rajin ziarah lagi hajatan, dia datang ke situ, dia cuman pengen apa? Pengen minta makan, pengen dikasih makan. Ternyata sama si yang punya hajat ini diusir, nggak boleh makan di situ, nggak dikasih apa-apa, pokoknya diusir. Ternyata setelah dia hajatan itu sakit yang tak pernah sembuh, sering ziarah bolak-balik terus ya kan. Orang kaya hajatan ada yang ngemis, yang bawa kayak anak pang gitu, dia pengen minta makan nggak dikasih. Ternyata dia sampai beberapa tahun, 7 tahun lebih dia sakit. Ternyata apa? Orang yang anak pang tadi itu ternyata itu cuman apa ya kalau bahasa kita ya, tiruan doang, bukan yang sesungguhnya. Ternyata dia apa? Dia ternyata orang Banten yang diserupain jadi anak pang. Nah makanya buat pelajaran buat kita nih, siapapun yang ke rumah kita, mau mukanya jelek, mau mukanya cakep, kalau emang kita niat ngasih, ya ngasih. Kalau kagak mau ngasih, jangan ngomong macem-macem. Takutnya tadi tuh, itu juga ujian buat kita. Pertama, jadi hikmah Nabi Muhammad lahir pertama adalah kita harus tahu sejarah. Yang kedua adalah kita harus tahu sunnah-sunnah Nabi. Yang terakhir, pertanyaan ini mana nih? Nih, ini merenung dikit nih, coba biar fokus nih. Coba merenung, apa yang bisa, apa yang pernah kita kasih buat Rasulullah? Apa yang pernah kita kasih buat Rasul? Kita sholat masih jarang, bener nggak? Kadang-kadang kita suka masih marah sama anak yatim, kita masih kesel. Asal bapak ibu tahu ya, Rasul itu nangis sebetulnya. Rasul itu kalau umatnya berbuat maksiat dia nangis. Jadi kalau kita berbuat maksiat di sini, kita masih ngelawan sama orang tua, kita lupain anak yatim, kita lupain fakir miskin, itu Rasul nangis. Nangisnya di mana? Di alam sana, di pusaranya dia nangis. Tatkala kita berbuat kebaikan, Rasul itu senang. Rasul itu bangga dengan umatnya kalau kita berbuat kebaikan. Kenapa? Karena Rasul itu nanti ngedampingin kita semua. Ternyata Rasul itu paling begini, Rasul itu sama umatnya dia nggak pernah pilih kasih. Satu ketika Rasul itu pernah disampaikan salam sama malaikat Jibril. Ini salamnya dari Allah. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kamu dapat salam dari Allah. Luar biasa ya, kalau kita dapat salam dari malaikat, ngeri nggak? Nah kita mah ngeri, takut. Ini mah salam dari Allah. Wahai Rasulullah, kamu dapat salam dari Allah. Apa salamnya? Apa beritanya? Kamu akan selamat, kamu jadi nabi yang paling hebat. Kata Rasul, saya nggak bangga. Kemudian balik lagi, sampaikan ke Allah lagi, sampaikan Jibril, saya nggak bangga dengan yang begitu. Jibril balik nih ke Allah, balik lagi ke bawah, ketemu lagi sama Rasul. Wahai Rasulullah, dapat salam dari Allah bahwa semua keturunan kamu itu akan selamat. Apa kata Rasul? Saya tidak bahagia wahai Jibril. Balik lagi malaikat Jibril. Yang terakhir apa?
ketika turun lagi sampaikan kepada Allah, kalau umatku selamat, kalau umatku bahagia, maka aku akan ikut bahagia. Tatkala Rasul mau meninggal, apa yang diingatnya? Bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keluarganya. Yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Rasul itu hanya ingat kepada umatnya, sedangkan kita sebaliknya, jarang kita ingat kepada Rasulullah, jarang kita melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah, jarang kita ikutin segala perbuatan Rasulullah. Makanya tadi saya bilang, kalau kita maksiat, kalau kita berbuat dosa, maka Rasul akan nangis. Tapi tatkala kita berbuat kebaikan, Rasul akan tersenyum. Di alam kubur kalau kita berbuat baik, kalau kita mendapat amal yang soleh, itu Rasul nemenin. Enggak di alam kubur saja, Rasul nemenin nanti di padang mahsyar. Rasul nyariin umatnya, Rasul nemuin umatnya, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Nabi kita. Nabi Adam nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim juga nggak bisa. Yang bisa hanya Rasulullah. Kalau kita tidak berbuat apa-apa buat Rasul, tidak punya apa-apa yang kita kasih buat Rasul, kita hanya ngaku sebagai umat Rasul, pertanyaan saya adalah, apakah kita diakui atau tidak oleh Rasulullah? Kalau kita diakuin, Pak, luar biasa. Begini aja deh, nggak usah jauh-jauh. Kita ngaku-ngaku nih pacar orang nih, ini orang ganteng atau cewek cakep nih, anak muda nih, diakui nih pacarnya, seneng gak kira-kira? Senang dulu dah, kita lagi masih belum pada nikah dah tuh, ya kan, ngaku, oh gue mau pacar si Anu, malah ganteng dia mah, gue mau pacarnya Bang Arok noh, orangnya ganteng, misalkan, seneng tuh. Tapi begitu kita ngaku, ternyata apa? Siapa lu? Nah, sama nanti di alam sana juga di padang mahsyar. Kalau kita ngaku Rasul, umat Rasul, wahai Rasulullah saya umatmu, wahai Rasulullah saya umatmu, kata Rasul, bukan, kamu bukan umatku, kamu tidak pernah apa yang kuperintahkan, kamu tidak pernah mengerjakannya, kamu banyakkan berbuat maksiat, kamu tidak sayang kepada anak yatim, kamu bukan umatku. Kira-kira kalau Rasul ngomong begitu, kemana kita nyari? Siapa yang bakal bisa memberikan syafaat kepada kita? Nggak ada. Makanya di hikmah pada malam hari ini, mari kita ingat Rasulullah, kita ingat betapa Rasul itu sejarahnya luar biasa. Saya pernah baca buku tentang Rasul itu sampai nangis, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya baca buku sejarah Rasul itu, baca baru sedikit, kita seolah-olah itu kebayang di sono, kebayang pada saat Rasul disakitin. Kebayang nggak begini bapak-bapak nih, ibu-ibu nih, di Taif ini Rasul disambitin. Nggak cuma disambitin, tapi diarak apa? Diarak dia jadi orang gila. Rasul dikatain gila sama penduduk Taif. Oh, orang gila, orang gila. Rasul disambitin pada saat itu. Coba itu, Nabi kita disambitin, dikata orang gila. Siapa yang nggak sedih? Tapi apa kata Rasul? Pada saat itu malaikat Jibril mau ngasih bantuan. Wahai Rasulullah, apakah aku harus menimpahkan gunung ini, gunung Uhud ini kepada mereka penduduk Taif? Apa kata Rasul? Jangan sahabatku, dia tidak tahu siapa aku. Kalau seandainya dia tahu, maka dia tidak akan berbuat seperti ini. Ternyata apa? Setelah Rasul meninggal, penduduk Taif itu banyak yang masuk Islam. Nah, jadi kalau kita ngaku umat Rasul, kalau tibang di mulut doang, tibang bilang cinta, saya cinta sama Rasul, saya sayang sama Rasul, tapi nggak ada hal-hal yang membuat Rasul bangga. Mari sama-sama kita renungkan, sama-sama mulai malam hari ini, seterusnya kita ingat perjuangan Rasulullah, kita ingat apa yang disampaikan Rasulullah. Mudah-mudahan kalau kita mengejarkan segala yang diperintahkan oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul, mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling terpenting. Dan caranya untuk mencapai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Bapak Ibu hadirin sekalian, kita harus punya guru yang sampai bersilsilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak punya guru yang sampai kepada Rasulullah. Sebab kenapa? Nanti kita hanya dibilang aku aja, tapi tidak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada yang baik, ada yang bermanfaat. Itu datangnya dari Allah. Yang salah itulah kebodohan daripada diri saya. Wassalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.